Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara melihat dan memahami tentang hukum-hukum yang tercantum dalam kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Saudara sekalian, di dalam 5 kitab tersebut memuat lebih dari 600 hukum yang berlaku bagi orang Israel, dan Tuhan memerintahkan hukum tersebut kepada mereka untuk menuntut sebuah ketaatan. Dan jika mereka taat, maka Tuhan akan memberikan berkat dan perlindungan kepada bangsa Israel. Tetapi saudara sekalian, ketika kita membaca hukum tersebut, di dalam hati kita akan timbul sebuah pikiran, apakah kita perlu menaati hukum tersebut atau tidak? Misalnya, hukum tentang korban bakaran. Jika kita melakukan dosa tanpa disengaja, maka kita perlu untuk mengorbankan seekor kambing untuk menebus dosa kita. Pada saat ini kita akan memahami bahwa hal itu tidak mungkin. Kita mengorbankan seekor kambing pada zaman ini, saya pikir itu sesuatu yang sangat unik. Yang kedua, mengenai penyakit kusta. Jika orang Israel dulu mereka memiliki gejala sakit kusta, mereka perlu memperlihatkan diri kepada imam. Dan di zaman kita saudara, jika kita memiliki gejala sakit kusta, maka kita bukan memperlihatkan diri kita kepada imam, tetapi ke dokter. Kemudian aturan-aturan lain tentang harta, tentang bagaimana seseorang membunuh orang lain dan perlu diberikan hukuman mati oleh Tuhan, dan juga mengenai makanan haram dan tidak haram. Jikalau kita melihat sekilas, maka kita akan berpikir itu tidak mungkin untuk kita taati. Tetapi bagian lain daripada firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-18 mengatakan bahwa sebelum bumi ini lenyap, maka satu iota pun dalam hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Maka saudara sekalian, di sini kita akan dilema antara apakah kita perlu menaati hukum Taurat atau tidak. Untuk memahami apakah hukum Taurat masih berlaku bagi kita atau tidak, kita akan mempelajari beberapa hal. Pertama, Taurat adalah perjanjian bagi bangsa Israel. Tuhan mengikatkan diri dengan bangsa Israel, di mana Allah sebagai posisi yang lebih tinggi mengikatkan diri dengan bangsa Israel dengan posisi yang lebih rendah, dengan janji berkat-berkat dan menuntut sebuah ketaatan. Jadi saudara, Taurat itu adalah perjanjian Tuhan bagi bangsa Israel. Yang kedua, hukum perjanjian lama tidak ditinggalkan untuk kita. Saudara sekalian, perjanjian baru telah menyempurnakan perjanjian lama, tetapi tidak mengubah esensinya, tidak mengubah bahwa Tuhan menuntut ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Sejak Yohanes Pembaptis memberitakan datangnya kerajaan Allah, maka hukum-hukum lama dalam perjanjian lama tidak berlaku lagi. Karena hukum baru yang diberikan Yesus melampaui segala kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat, dan hukum tersebut adalah hukum kasih. Apakah ada hukum-hukum Israel yang berlaku bagi kita? Bagian hukum Israel yang berlaku bagi kita sekarang adalah hukum etika. Karena sejak awal Allah menetapkan hukum tersebut untuk berlaku bagi kita, yaitu hukum mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kenapa kedua hukum tersebut berlaku bagi kita? Karena kedua hukum tersebut kembali diulang, ditekankan kembali di dalam perjanjian baru. Oleh sebab itu, setelah kita memahami beberapa hal tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa peraturan-peraturan dalam hukum Taurat sebagian besar tidak berlaku lagi bagi kita orang Kristen pada zaman ini, kecuali ditekankan kembali dalam perjanjian baru. Demikian penjelasan singkat dari saya, kiranya menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.